Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Hadirin wal hadirat jamaah salat zuhur Masjid Al-Ahnaf yang dicintai, dirahmati, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, berikut keluarga-keluarganya, orang-orang yang dicintainya, dan juga semoga Allah mudahkan urusan-urusan kita, Allah beri kesembuhan kepada yang sakit di antara kita, dan Allah berikan kesabaran bagi orang-orang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di antara kita, diberikan rasa syukur di hati-hati kita atas semua kelebihan yang Allah berikan, dan Allah tampakkan kenikmatan-kenikmatan akhirat sangat dekat di pandangan hati kita sehingga kita bergegas untuk berbuat kebaikan. Memasuki hadis yang ke-25, Al-Hadis Al-Khamis wal 20 fadlullahi ta'ala wasi'atu rahmatihi, yaitu tentang keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kelebihan yang Allah berikan kepada orang-orang tertentu, dan juga luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya berbunyi, an Abi Dzarrin radhiyallahu anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu bahwa sebahagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka datang kepada baginda Nabi, lalu kemudian mereka menyampaikan kepada Nabi keluh kesah mereka. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahaba ahlud duthur bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang yang memiliki dusur di sini artinya adalah harta kekayaan. Bil ujur, mereka yang memiliki harta itu sangat mudah untuk mendapatkan ujur atau pahala. Kenapa? Karena mereka yusalluna kama nusalli. Orang kaya itu salat sebagaimana kami salat. Wa yasumuna kama nasum. Dan orang-orang kaya itu juga puasa sebagaimana puasa kami. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Namun mereka bisa bersedekah dengan karunia harta yang engkau berikan kepada, yang Allah berikan kepada orang-orang kaya tersebut. Jadi poinnya di sini, orang kaya bisa sholat, bisa puasa, tapi orang kaya juga bisa bersedekah. Nah, kira-kira kalau datang pertanyaan seperti ini ke kita, apa yang kita lakukan, Pak? Kalau ada keluarga kita atau adik-adik kita atau orang-orang yang diantara kita yang kita cintai datang mengadu, enak banget jadi orang kaya, bisa ngumrohin orang tua, bisa sedekah setiap hari, bahkan sedekahnya sangat banyak, bisa bantu sana bantu sini, sementara kita untuk yang pokok-pokok saja masih kurang. Enak sekali jadi orang yang kaya, mereka dapat pahala banyak. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang sosok sang nabi yang sangat mencintai umatnya. Sosok manusia yang hatinya lapang, lisannya juga bijak, cara pandangnya juga tidak sempit, dan selalu memberikan kabar gembira. Apa kata baginda Nabi? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun? Bukankah
Allah juga sudah memberikan kepada kalian, wahai sahabat-sahabatku yang miskin atau yang fakir, Allah juga memberikan kepada kalian sesuatu yang bisa kalian sedekahkan. Lihat, tadi yang dipertanyakan sahabat adalah sedekahnya orang-orang kaya, sehingga mereka merasa berkecil hati dan mereka bertanya kepada Rasulullah SAW. Mereka orang-orang kaya bisa bersedekah, yang kami tidak bisa. Tapi mereka bisa sholat, yang kami bisa. Kami bisa puasa, mereka juga bisa puasa. Bagaimana ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah, bukankah Allah juga menjadikan bagi kalian sesuatu yang bisa kalian sedekahkan? Sama-sama sedekah. Apa kata baginda Nabi SAW? Selanjutnya menjelaskan. Jadi Nabi itu memang sangat jago ya. Dalam berkomunikasi itu seringkali pertanyaan dibalas dengan pertanyaan yang pertanyaan itu adalah pintu masuk yang sangat dalam kepada para penanya. Nah, ini memang salah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innalakum bikulli tasbihatin shadaqah. Sesungguhnya kalian memiliki yang bisa kalian sedekahkan, yaitu bikulli tasbihatin shadaqah. Kalimat tasbih subhanallah itu sedekah. Kira-kira nih kalau ditimbang, kira-kira berapa rupiah orang kaya, kemudian orang yang tidak memiliki rupiah tersebut bisa mengejar rupiah yang disedekahkan itu dengan bersedekah tasbih, dengan mengucapkan subhanallahnya lebih banyak lagi. Wa kulli takbiratin shadaqah. Baginda Nabi SAW juga menjelaskan setiap kalimat takbir yang diucapkan adalah sedekah. Wa kulli tahmidatin shadaqah, dan setiap tahmid kalimat alhamdulillah juga sedekah. Wa kulli tahlilatin shadaqah, dan setiap kalimat tahlil la ilaha illallah juga sedekah. Lihat sampai di sini, stop dulu. Di sini ada pilihan tasbih, takbir, tahmid dan tahlil. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah dan Allahu akbar. Di sini baginda Nabi SAW menjelaskan bahwa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala itu harus benar-benar mengenal diri kita dan mengenal nikmat yang ada pada kita. Kalau kita tidak kenal nikmat yang ada pada kita, maka biasanya kehidupan kita itu akan terasa sangat sempit. Ini salah satunya. Kalau kita hendak berlomba dengan orang kaya dengan uangnya, maka itu sama dengan membuat perlombaan jadi tidak mungkin bisa kita menangkan kalau melihat rupiahnya. Tapi apakah pintu kebaikan atau pintu sedekah atau pintu pahala tertutup bagi orang yang tidak punya harta? Jawabnya tidak. Berarti bagaimana? Dari semua amal yang berpeluang untuk mendapatkan pahala, Allah Subhanahu wa taala sudah meluaskan rahmatnya, bahwa amal itu ada amal hati, amal itu ada amal badan, amal itu ada amal lisan, amal itu, amal soleh itu ada amal harta. Dan kalau kita lihat amal harta tidaklah amal yang mayoritas. Amal harta di dalam bangunan ibadah, bangunan amal soleh dalam Islam itu bukanlah ditopang mayoritasnya dengan harta, bukan. Kalau kita lihat bahkan kuantitas amal-amal soleh yang berupa amal lisan itu bahkan jauh lebih banyak. Maka Nabi mengingatkan, kalau kita nggak punya uang, nggak punya harta, tidak punya banyak yang bisa disedekahkan berupa amwal, maka bersedekahlah dengan cara memperbanyak amal lisan kita. Salah satunya adalah memperbanyak zikrullah atau berzikir.
Maka kalimat tasbih ini afdalnya yang mana, ulama khilaf. Ada yang mengatakan tasbih itu paling utama. Ada yang mengatakan afdalnya la ilaha illallah. Nah, ini sama-sama punya penjelasannya masing-masing. Kalau kita lihat di Al-Qur'an, paling mayoritas memang kalimat zikir itu disebut dengan sabbihuhu bukratan wa asila, disuruh tasbih. Jadi yang demen, yang suka dengan tasbih, maka banyaklah baca tasbih. Maka Anda mendapat pahala sedekah yang banyak, luar biasa. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi amal lisan ini justru mendominasi dan ini bisa menjadi alat untuk mengejar ketertinggalan pahala atau nilai kita dibandingkan orang-orang yang banyak sedekah. Uniknya Bapak Ibu sekalian, kalau kita mencermati Al-Quran, tidak ada kalimat Al-Quran dalam hal memerintahkan kebaikan yang disifati dengan kalimat banyak kecuali zikir. Kalau zikir itu perintahnya itu banyak. Uzkurullaha zikran katsira. Berzikirlah dengan zikir yang banyak. Enggak ada orang diperintahkan Allah dalam Al-Quran, sholatlah sholat yang banyak, enggak ada. Enggak ada. Kalimat pakai katsira itu enggak ada. Yang menggunakan katsira hanya zikir. Apa hikmahnya? Salah satunya memang zikirlah yang paling ringan untuk kita lakukan dan tidak perlu syarat macam-macam. Mau duduk, mau sambil ngobrol, mau sambil ini, di sela-sela sesuatu, di sela-sela kerja, sambil naik motor, sambil di masjid, sambil apapun bisa berzikir. Bahkan sambil ta'lim bisa, Rabbighfirli wa tub alayya, Rabbighfirli wa tub alayya, atau subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, atau subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Nah, ini kita biasakan bahwa tidak selamanya pahala sedekah yang menggiurkan itu harus kita kejar dengan cara mengejar hartanya. Karena belum tentu semua orang punya pintu rezeki yang sama besarnya, belum tentu. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti zikir bisa mengejar sedekah, bisa. Kalau dilakukan dengan serius, maka tasbihnya ya banyak, ya enggak cukup 10, enggak cukup 15, enggak cukup yang sedikit. Ya harus banyak. Lalu kemudian wa amrin bil ma'ruf shadaqah wa nahyin 'anil munkar shadaqah. Kemudian kata Nabi, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar juga sedekah. Ini kata ulama juga, amrun bil ma'ruf ini juga amal lisan. Amal lisan juga. Nahyun 'anil munkar juga amal lisan. Kenapa Nabi pilihkan ini untuk sahabat-sahabatnya yang fakir dan miskin ini? Karena tidak butuh modal. Amr ma'ruf nahi munkar enggak perlu modal. Maksudnya enggak perlu harta, tidak dipersyaratkan harta. Kalau umrah harta, haji harta, mau berperang harta, mau apa lagi? Berzakat harta. Tapi kalau amrun bil ma'ruf nahi munkar lisan, memerintahkan kebaikan yang ma'ruf dan yang mungkar dicegah. Nah, itu cukup dengan lisan, dan ini orang-orang yang tidak punya harta pun bisa melakukannya. Bahkan kata Nabi, ini puncaknya, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Bahkan bukan zikir, bukan tasbih, tahmid, tahlil, bukan amar ma'ruf nahi munkar, bahkan berhubungan suami istrinya, sebuah pasangan suami istri itu juga sedekah. Apa maknanya di sini? Puncaknya kata Nabi, ini ibaratnya dispensasi atau diskon besar-besarannya, bahkan dengan melakukan sesuatu yang halal, asalkan halal, tidak terjerumus ke yang haram, maka itu juga sedekah. Berarti jalan-jalan yang halal, hiburan yang halal, tamasya yang halal, bercengkrama yang halal, termasuk juga berhubungan suami istri ini halal, itu sedekah. Sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Ya Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami melampiaskan syahwatnya kepada pasangannya, lalu kemudian dia dapat pahala? Nah, ini Imam Nawawi menjelaskan tentang ini. Jadi beliau justru menjelaskan, bahkan justru
syahwat untuk berhubungan suami istri ini justru kemuliaannya berlipat-lipat, karena dia menjaga pandangan, menghindarkan seseorang dari zina, dan membuat seseorang menjadi lebih tenang. Jadi syahwat yang kalau dilampiaskan tapi pada yang halal dan berdampak sangat maslahat kepada seseorang adalah syahwat berhubungan suami istri. Qala, kata Nabi SAW mendapat pertanyaan sahabat ini, apakah dapat pahala walaupun melampiaskan dengan syahwat, berarti ada nafsunya. Qala ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi wizr. Bagaimana pandangan kalian kalau orang yang melakukan hubungan laki-laki dan perempuan itu dia letakkan hubungan itu di atas zina, berarti bukan hubungan yang halal tapi yang haram. Maka kata Nabi SAW, fakadzalika idza wada'a fil halal kana lahu ajr. Kalau dia lampiaskan syahwatnya kepada yang haram menimbulkan dosa, maka disalurkan pada yang halal mendapatkan pahala. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pilihlah membiasakan bahwa yang halal, yang haram, kita gampang mudah bergembira memilih yang halal. Maupun bentuk apapun. Mau di dunianya, hartanya, pilihan-pilihan kerjanya, aktivitasnya. Banyak yang halal-halal, yang gembira, yang happy-happy juga banyak. Yang itu kalau kita lakukan, sebagaimana tadi, seseorang yang berhubungan suami istri itu disukai oleh seluruh manusia, tapi justru mendapatkan pahala walaupun dengan memenuhi syahwat. Oleh karenanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mengenal rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas, bahwa tidak hanya mendapatkan ketinggian derajat di sisi Allah dengan sedekah, bisa kita kejar dengan zikir, bisa kita kejar dengan amal-amal lisan yang lain, termasuk amar ma'ruf nahi munkar, termasuk juga berkata yang baik, berakhlak yang baik, termasuk juga dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan tapi pada hal-hal yang halal. Itu saja mungkin yang ingin disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu kepada kita. Rabbana zidna ilma. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.